Jangan sedikit-dikit kita bilang hajar aja pakai preset, hajar aja pakai preset. Foto ramean, kita cek dulu di bawahnya ada aqua nggak ya, ada tisu nggak ya, gitu. Selama ini kan kita abaikan itu, gampang, nanti diedit. Nah itu mindset seperti itu yang harus kita rubah, gitu. Bukan yang ada tas sedikit, bukan perfeksionis, bukan. Tapi kita memaksimalkan ya kok. Kita memaksimalkan tentang foto kita hari ini. Sebagai tukang foto ya kita kasih yang maksimal. Kita perhatiin juga ada tas orang tuanya, ada tas ini. Kita perhatiin juga pada saat kita moto preparation, kita pilih tempat-tempat. Nggak semua tempat bisa dibuat bagus kan. Bukan berarti saya fotografer semua tempat bisa saya buat bagus dengan saya blur semua, ya nggak begitu. Makanya kita rubah mindset itu. Jangan sedikit-dikit kita bilang hajar aja pakai preset, hajar aja pakai preset. Sebelum adanya preset, kita sudah mengenal yang namanya action. Di zaman kita Photoshop dulu, kita mengenal namanya action. Keluarlah aplikasi namanya Lightroom kan, keluar Lightroom, dirubah namanya menjadi preset, mengulang settingan ke gambar-gambar yang lain gitu kan. Nah makanya kalau terlalu munafik juga kita kalau bilang foto nggak usah pakai preset, kemarin habis kumpul di Kota Bumi merubah mindset daripada merubah preset, salah juga. Karena dari zaman film dulu kita sudah melakukan settingan color correction, ya Kak Asep ya? Gitu, jadi kita nggak bisa pungkirin itu, kita butuh juga color correction itu sendiri kan. Tapi maksud kita sama Wahyu, kita ngumpul di sini sebenarnya, ayo kita sama-sama, kita kembali ke awal lagi, biar kita memberikan foto yang baik gitu. Bukan foto yang kita berikan karena kita dibayar, bukan, tapi karena baik dari kita kasih ke klien gitu. Itulah ya. Oke Bang, jadi sedikit materi Bang jujur tentang mindset wedding fotografi. Jadi kita jangan melulu tentang berpikir berangkat wedding itu mikirinnya nantilah koreksinya di rumah. Jadi seperti itu ya Bang? Ya, jadi kita dikasih kamera kita sudah canggih. Bang, kamera gue yang begini, itu nggak ada kalimat lagi. Kalau zaman dulu kamera gue film bang, kamera lo digital, oke. Tapi kalau sekarang nggak ada. Saya yakin kamera kita sudah canggih-canggih semua, standar kamera kita sudah bagus-bagus semua. Cuman maksud saya begini, kita maksimalkan dulu alatnya, kita pelajarin dulu alatnya, gitu loh. Kita mungkin banyak kawan-kawan kita di sini yang belum tahu apa sih itu program A, apa sih itu program S, program P, kan begitu. Banyak mungkin kawan-kawan yang belum menyadari apa sih itu ISO, apa sih itu diafragma, apa sih itu speed, gitu. Maksud saya kita di sini, ayo kita sama-sama kembali ke dasar. Inilah awal gitu. Karena ke depan nanti kita bakal terus buat event yang sama. Kita mendatangkan orang-orang dari luar untuk memberi pandangan ke kita. Kalau ternyata fotografi itu bukan sekedar wedding loh. Fotografi itu ada yang namanya potret fotografi, ya kan? Kita pemahaman tentang lighting, ada pattern lighting, ada Rembrandt lighting, butterfly lighting. Nah itu kita belum pernah terima itu. Harapannya kita di sini diskusi sama-sama, keluhan kawan-kawan apa, kendalanya di mana. Siapa tahu bukan hanya saya yang bisa memberikan solusi, kawan-kawan yang lain punya pengalaman yang lebih dari saya, bisa kita kasih ngobrol sama-sama di sini, gitu. Oke Bang. Jadi gini Bang. Jadi mindset kita itu kan rata-rata nih, karena saya juga di wedding fotografi, untuk datang ke acara event wedding yang kita direct, yang kita disuruh mengabadikan. Jadi kita tuh lupa Bang, maksudnya lupa untuk maksudnya tentang apa yang bakal kita bawa dalam event itu Bang. Maksudnya setiap orang, setiap pengantin itu kan mempunyai emosional yang berbeda-beda ya Bang. Jadi untuk pendekatan emosional dari fotografer ke klien itu menurut Abang tuh bagusnya seperti apa Bang? Sebenarnya kalau masalah wedding ya, Yoko lebih jago nih masalah pendekatan ke klien. Sebenarnya begini, hal yang lucu gitu. Kalau kita datang ke wedding, kita ke klien, kita nggak kenal dia gitu kan, kita nggak pernah ngobrol sama dia.
kalau kita pribadi sebaiknya pada saat kita dealan harga kita edukasi kliennya, baiknya gimana, pakai dekornya nanti mbak pakai dekor yang mana, bisa kirim ke kita dulu dekornya, mbak begini loh kalau tarupnya warna begini loh kalau tarupnya seperti ini gitu. Pada saat klien ngikutin mau kita, ya disitulah kita menangnya gitu. Sekarang yang kita cari di wedding apa? Motret pasti sama semua. Apa yang buat kita ngerasa terangsang gitu kan? Merasa kita puas gitu kan? Ketika edukasi kita diikutin, tapi ketika mereka tidak mengikuti kita, ya nggak masalah, kita sudah berusaha kan? Karena menurut saya foto bagus itu diciptakan. Gitu. Kita bukan bicara tentang dokumentasi, kita datang apa yang ada kita foto, ya nggak bisa lagi. Kita sudah di atas dari tukang foto, kita seorang fotografer kan. Gitu. Fotografer berarti mengerti dasar-dasarnya kan, dasar-dasar fotografi itu apa, kita bentuk gitu loh. Kita yang membentuk mereka. Jangan sampai kita datang ke klien, ada tiang, wah salah besar. Bukan kita memaksakan klien, tapi kita mengedukasi klien. Oh mbak gini loh mbak, kalau fotonya ada tiang nanti foto saya agak miring loh. Mbak begini loh, kalau fotonya kaca semua nanti saya begini loh. Mbak begini loh, kalau taruhnya warna pink begini loh. Bukan kita mematikan tukang taruh. Kadang banyak tukang taruh protes ke kita, wah klien Kota Bumi sekarang minta putih semua. Ya nggak bisa begitu kan. Tapi kan kita cari bagus di kita juga gitu. Karena sekarang foto itu pasti bisa seragam semua, pasti bisa bagus semua. Makanya kita di sini kita sharing, kita bentuk, kita naikkan kualitas foto kita sama-sama. Jangan sampai ada miss kecil yang membuat kita itu harusnya maksimal jadi nggak maksimal gitu kan. Mungkin kawan-kawan di sini masih ada yang motret di dekor nggak pakai tripod, mungkin gitu kan. Tapi kan kalau kita pakai tripod, kita bisa konsisten gambarnya. Kita cuma tinggal nge-crop aja gitu. Kalau saya bukan perfeksionis, saya cuma pengen, saya sebagai seorang fotografer, saya maksimalkan foto saya di kamera. Nggak bisa semuanya raw aja, ada kapasitas pengangkatan ininya kan, exposure-nya gitu. Kenapa kita harus moto gelap kalau kita bisa moto terang? Itu aja. Nanti bisa lah di komputer, bisa lah nanti di Lightroom. Nah itu yang kita rubah. Nggak semuanya harus kita selesaikan di komputer. Nanti saya edit aja lah, ada tisu. Kenapa nggak kita ambil aja tisunya? Gitu. Itu perubahan mindset itu yang pengen kita obrolin di sini. Jangan sampai hal-hal yang seperti itu yang harusnya kita foto kita bagus malah jelek gara-gara hal-hal kecil seperti itu. Gitu. Itu terjadi, settingan kamera kita beda. Gitu. Contoh nih, perubahan dari misalkan akad di dalam ruangan. Tiba-tiba dia mau buang apa tuh? Buang kacang. Kacang ya. Nah, jual buang beras-beras itu kan. Itu kalau nggak cepet ketinggalan dong kita. Nah, makanya kalau saya pribadi, saya selalu terapkan memory call yang ada di kamera. Jadi pada saat saya setting, saya hitung dulu. Setiap pagi saya datang dulu, saya hitung dulu. Ketika pengantin dari luar, saya hitung dulu. Pakai sekian. Saya masukin memory call, program. Kalau di kamera kita ada program. Saya masukin di program 1. Pada saat dia pindah ke dalam, saya masukin ke program 2. Saya selalu begitu. Jadi kita bisa 3 settingan sebenarnya. Di manual 1, di program 1 sama program 2 gitu. Jadi 3. Kalau saya selalu begitu. Jadi kita nggak ketinggalan momen, mau muter-muter begitu, nggak ketinggalan momen di situ. Sama kalau menurut saya pribadi, kalau sampai kita ketinggalan momen di wedding, itu pekerjaan rutinitas kita. Kita sudah tahu itu. Kita tahu itu momennya bakal di mana. Gitu. Menurut saya sih seperti itu. Sama kayak pada saat sungkeman saya dulu sama kawan-kawan saya sama Jeki juga. Mana Jeki? Bang Jack. Sama si Jeki, sama si Gandhi juga dulu begitu. Kita terapin, ayo kita coba wedding, kita kasih kursi pada saat sungkeman. Pada saat sungkeman kita ngomong ke kliennya, Bang, santai aja ya nanti. Cium tangannya, pipi kanan, pipi kirinya, terus peluk gitu. Kasih kesempatan buat kita muter. Kita selalu begitu. Jadi momen yang bagus itu menurut saya kita bentuk dulu gitu. Kita nggak bisa tiba-tiba dia jalan, Mbak sini Mbak, nggak bisa. Mbak nanti lihat saya, buangnya ke saya ya. Jangan mbaknya di sana kita di sini, nggak bisa. Kita harus edukasi banget itu. Kita nggak bisa yang kita di sana ngejar momen, nggak bisa. Sulit yang begitu. Kita tahu momen-momen itu sebenarnya.
Cuman kadang-kadang pada saat dia buang begitu, kitanya nggak ada di situ. Kita harus lebih edukasi lagi ke kliennya. Kalau kita di sini, no, kalau Nino, ini kebetulan kawan saya jauh dari Bogor, weddingnya luar biasa, gitu kan. Beda sama di sini, no. Kalau di sini kan masih banyak yang taruh, gitu kan. Kita bisa ngedukasi orang akad ke masjid aja luar biasa senangnya. Bisa ngedukasi, iya, bisa ngedukasi klien akadnya di depan dekor, seneng banget, kan begitu. Iya, kita juga pernah sampai, oh dindingnya warna biru, kita edukasi, Mbak, gimana kalau kita minta tukang taruhnya, kita tutup dindingnya warna putih semua. Nah itu kepuasan, itu yang buat kita puas sebenarnya. Kalau gambar bagus relatif lah, gambar bagus itu relatif menurut saya. Semua foto sekarang bagus semua. Bagus semua, cuman memang seleranya aja yang beda-beda. Oh, seleranya si Joko begini, si Abang begini gitu. Seleranya aja beda-beda. Cuman memang mindset yang harus dirubah itu, kalau bisa foto itu kuranginlah yang kekuningan, kemerahan gitu loh. Karena oh foto kekuningan nanti gue perbaikin di Lightroom. Oh foto kemerahan nanti gue perbaikin di Lightroom. Lightroom pasti pakai preset. Kenapa? Kan nggak ada preset yang begitu, Bang. Kita pasti setting dulu, kita copy jadi preset dong. Preset kan pengulangan settingan ke semua gambar. Jadi dong preset. Apa bedanya sama preset yang ada di komputer kita? Ya sama aja. Maksudnya itu kita maksimalin lah. Kita maksimalin. Oh di kamera yang memang sudah pas. Yang begini nih yang saya suka nih. Bang taruhnya kuning, ya salah siapa? Bang taruhnya biru, ya salah siapa? Kan begitu. Bang saya nggak bisa, Bang, klien saya tetap mau biru. Oke kita ambil tengah, biru putih ya, Bang, kan kayak gitu. Tapi kan namanya acara di outdoor kan, kita nggak bisa kan, kita nggak bisa konsisten terhadap cahaya. Kadang-kadang mendung, kadang-kadang cahaya matahari terang, kadang-kadang aman banget, nggak taunya di sana ada seng kena matahari. Ya kan ada kan begitu. Pernah gua, klien itu mukanya terang gara-gara ada seng di sana kan kayak gitu. Ada reflektor. Ada. Makanya bekal awal kita untuk nge-fight di 2022 ini dasar. Kita pahamin lagi dasarnya. Biar nanti ketika kita mulai wedding makin banyak lagi kan tantangan masalah-masalah lagi, kita harus tetap 3 itulah. Ya Rahman, speed, ISO. Habis itu ada satu lagi, komposisi. Nah itu harus paham banget. Karena kalau sampai kita nggak ngerti apa sih ISO itu, apa sih speed itu, apa sih diafragma itu, karena kawan-kawan kita sekarang dimanjakan dengan live view. Nah live view itu kadang-kadang kan trik juga. Semakin bagus kamera, live view-nya semakin bagus. Pada saat kita motret, live view-nya oh pas. Sampai komputer gelap. Ya kan begitu kan? Pernah Yang begitu ketawa juga. yang ngerasain biasanya. Tapi kita udah pede banget kan, udah pede. Oh, pas ini. Gelap nggak tahu. Korban live view. Makanya kalau trik saya sih, ketika motret di cahaya-cahaya terang, pakai viewfinder. Karena dia nggak bakal ada cahaya yang ganggu. Pada saat kita pakai LCD, ada cahaya yang mengganggu. Nah itu yang mengurangi intensitas LCD kita. Pakai lah, walaupun dia kamera digital yang viewfindernya sudah digital, pakai viewfinder aja, aman Mas Din. Oke Bang. Jadi itu, nah gini Bang, gua mau ada tanya. Jadi menurut gua foto bagus itu tugas fotografer berarti ya Bang? Iya dong. Kalau foto mahal, tugas klien. Mukanya mahal, nggak semua kita foto yang mukanya mahal, dekornya mahal, tapi pantas nggak kita Bang? Udah kita dibayar, tapi ngeluh apa yang kita dapat di acara tersebut Bang. Misalnya nih, untuk teman-teman yang kayak Padang segala macam itu kan identik dengan warna kuning dan merah Bang. Itu dirubah nggak mungkin kan Bang? Nggak mungkin. Nah jadi ketika itu kan ada alasan tertentu berarti kan. Jadi berarti kita tuh sebagai fotografer pantas nggak ngeluh ketika kita sudah dibayar di hari itu Bang? Kalau menurut saya
Fotografer yang ngeluh itu karena nggak maksimal. Nggak maksimal tuh begini, nggak maksimal di dianya gitu loh. Merah kuning, loh kan ada obatnya kan, merah sama kuning, bener nggak? Lariin kemana? Kemana ayo? Iya kan? Ayo kawan-kawan pasti pakai white balance, pernah pakai Kelvin, WBC, sudah. Banyak yang belum tahu mas itu mas. Itu yang kita rubah, mindset itu yang kita rubah. Bang, dekor warna merah kuning, nggak mungkin bang kulitnya normal. Ya iyalah, ya bener. Tapi kita bisa redam kan? Kita nggak bisa kita buat merah kuning jadi biru, nggak mungkin. Ijo jadi biru ya nggak mungkin. Tapi kan ijo bisa kita lariin ke merah kan? Gitu. Maksimal itu ketika berantakan kita bisa perbaiki sedikit. Bukan maksimal itu berantakan kita rubah ya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau fotografer ngeluh hasilnya begini, biasanya dari dianya. Di fotonya kalau ramean agak miring ya mbak. Nggak apa-apa, oke. Karena kita kan jualan loh. Klien senang kita dibayar gitu kan. Iya selesai urusan. Tapi kan kita harus ada dasar-dasar itu. Kayak kata abang tadi WBSIP. Nah banyak kawan-kawan kita yang belum mengenal itu WBSIP. Banyak kawan-kawan kita jarang yang pakai Kelvin kan gitu. Kalau sudah pakai Kelvin main, WBSIP main ya sudah. Itulah maksimalnya. Begitu. Ya jadi gini bang, di daerah termasuk gua yang di desa-desa itu kan selalu ada keluhan. Ya gua kan ngejobnya di desa itu kan nggak seperti di kota. Maksudnya di sini ya kalau gua sih sedikit-sedikit edukasi sih ke klien gitu. Maksudnya foto yang bagus itu nggak cuma dari kita yang buat, ada faktor lain yang mendukung gitu ya bang. Nah jadi untuk pesan-pesan buat teman-teman yang kadang gua masih dengar ya di wedding gua mah kliennya nggak secantik di wedding lo, dekor di tempat wedding gua mah nggak sebagus dekor tempat lo gitu bang. Jadi dia nggak mau memaksimalkan gitu bang. Jadi sudah minder di awal dulu gitu. Itu masukan buat teman-teman termasuk gua gimana bang? Pesennya, pesen. Teman-teman. Dekornya kan nggak sebagus di tempat Iya. lo gitu kan. Kita juga yang di kota bumi ngeluh juga. Dekor kita kan nggak sebagus sekarang. Ya keluhannya kan sama sebenarnya. Iya kan? Ya nggak mas? Kan iyalah cara kita ditaruh orang di Bagas Raya. Kan ini gitu kan? Semuanya sama, keluhannya sama. Tapi pertanyaannya, standar motret kita sama nggak kayak mereka? Gitu. Kalau standar motret kita sama kayak mereka, kita bawa di tempat kita, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, mereka kesana, mereka yang dari Karang, tempat kita pasti bingung pasti, apa sih ini, iya kan? Bingung pasti. Nah makanya kita seragamin, kawan-kawan, ayo kita belajar dasarnya lagi, ayo kita belajar melihat ke mereka, gitu. Mereka yang kita lihat, oh mereka standarnya bagus, itu yang kita bawa ke sini. Oh mereka pada sungkeman pakai kursi, itu yang kita bawa, gitu. Masalah dekornya, bang, dekor tempat gua kan tinggi-tinggi. Terus fotonya mau begini gitu. Ya kan nggak mungkin kan. Kita harus belajar lagi. Oh, moto setengah orang badan setengah badan itu gimana? Nggak mungkin kita fotonya begini kan. Nggak mungkin kita fotonya begini juga. Makanya standarin. Kita motret dekor pakailah tripod begitu. Jangan sampai kita membanding-bandingkan. Fotografer Lampung yang di Karang juga bandingin yang di Jakarta. Ya enak klien lu artis. Ya, sama aja keluhan kita sama. Nggak mungkin beda, keluhan kita sama, ya kan? Bang, alat gua kan beda sama alat lo. Itu lagi dari zaman dulu ya lagi begitu. Coba tanya alatnya, sama tanya orang yang punya alat itu, tahu nggak cara nurunin kontrasnya? Oh nggak tahu, ya wajar. Dia nggak memahamin alatnya gitu. Orang pindah ke alat bagus biasanya punya duit. Oh, bukan ya? Orang pindah dari alat biasa ke alat bagus itu kan cuma dua, punya duit pertama, kebutuhan. Kalau punya duit pasti dibeli, tapi kalau sudah kebutuhan nggak mungkin nggak beli. Apa yang buat dia menjadi butuh? Pengetahuannya tentang fotografi. Oh alat gua nggak bisa lagi nih, makanya dia ganti begitu. Tapi kalau misalkan orang itu nyaman dengan alat itu,
Mungkin dia nggak ada duit, mungkin dia belum butuh. Itu yang paling keras, itu dia belum butuh sih. Kalau dia sudah ngerasa, oh kebutuhan gua, foto gua sekarang begini, nggak mungkin dia nggak ganti, nggak mungkin dia nggak ganti. Karena kita cemplung ke foto ini, kita tahu resikonya apa, kita tahu kita harus spare uang sebanyak apa, kan begitu. Gitu yuk. Gitu ya. Buat kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Davi, pemula dari Kota Bumi, muridnya Bang Juju ini. Satu. Salam kenal buat kawan-kawan dari mana tadi, Bandar Lampung, Wai Kanan, Bukit Kemuning, Bogor. Kemarin. Karena selama saya di sini belum pernah saya ikut momen-momen kayak gini, Bang Juju. Ini terima kasih sekali, kayak kami pemula yang baru belajar sudah disatukan kursi dan meja dengan para senior yang ada di sini. Nah, saya cuma pengen tanya bagaimana cara ngakalin ya. Karena kan seperti yang dibahas tadi bahwa yang namanya taruh di tempat kita itu kayak hidup, warna-warni kan. Pelangi. Nah, saya sering kebetulan kemarin ngejob Bang. Nah, taruhnya ya gitu Bang. Atasnya Mejugi Bini kan. Tak kasih flash kecil, mukanya tetap jadi merah, ya kan. Kemudian mainin WB Zip-nya kecil-kecil ya, tetap salah lah pokoknya. Nah, kalau seperti itu solusinya di lapangan seperti apa? Menggali apa membagi tenda yang warna-warni supaya tone di wajah itu tetap stabil, Bang. Oke. Tadi Mas Davi Pakai BW. sudah pakai WB Zip ya. WB Zip-nya kemana? Merah kan sama biru tuh, merah campur biru, semuanya tutup kanan kiri juga warna merah sama biru. Nah, sekarang dominan warnanya kemana? Lebih ke merah ya, benar merah. Ke merah. Ke merah. Jadi ketika dipotret wajahnya merah kan. Merah. Kemudian mungkin kesalahan saya juga yang belum paham betul penggunaan WB Zip. Oke. Nah, pada waktu kemarin ini saya pakai Kelvinnya itu sekitar 5.200. Mantap. Kemudian Orange. tetap merah kan? Merah. Saya turunin ke 4.800. Oke. Tetap aja pakai flash besar satu di tengah. Satu di tengah. Iya. Boncing. Boncing ke atas. Oke. Tetap juga merah. Ah, ah. Pokoknya di situ saya bingung sendiri kan. Oke. Kemudian WB Zip-nya 5.300 itu saya masuk ke WB Zip, saya naikin ke biru. Biru kiri. Atas dikit. Biru kiri atas. Oke. Sekitar 2 balok lah itu lah. Oke. Nah, akhirnya karena nggak menemukan solusi, ya udahlah hajar-hajar aja. Oke. Itu solusi. Itu solusi. Solusi terbaik. Ya, Ya. itu daripada pulang bawa gambar. Yoko ketawa melihat ini. Jadi gini. Jadi yang masalah itu bukan WB Zip sama Kelvinnya, tetap berpengaruh. Yang masalah itu flashnya diboncing. Ketika flash kita boncing ya turun yang warna itu. Gitu. Kalau kita dapat tempat yang begitu dan kita nggak ada solusi lagi, buka flip flashnya, buka flipnya. Oh nggak bisa Mas, pasang payung. Yang netralin kulit kita itu ya flash. Karena flash itu biru. Dia biru. Mas Davi tarik ke 5.200, pastilah makin merah. 5.200 Kelvin kuning dong, orange dong. Harusnya gini, ketika kita pengen ngambil apa sih namanya, ambient. Ketika kita pengen ambil ambience-nya itu Kelvin. Ketika ambient ya, bukan ambient ya. Ketika ambiennya merah, Kelvinnya hajar biru dong. 4.800 itu masih kuning. Harusnya hajar lagi di bawah lagi. 3.000. 3.500, 3.600 mungkin kan. Yang buat sebenarnya begini, yang buat dia merah itu matahari masuk, mantul ke dekor, turunnya jadi merah. Zaman dulu nggak ada orang permasalahin dekor warna merah itu fotonya jadi jelek, nggak ada ya Mas. Nggak ada, karena flashnya nembak gitu. Flashnya nembak ke orang. Mau atapnya warna biru, hijau, kuning juga ya tetap kulitnya magenta ke biru-biruan ya masih usup ya begitu. Makanya kalau saya pribadi menghilangkan ambience tadi itu ya pakai Kelvin.
Skin tone baru WBC. Begitu. Kalau kita merah, kita tembak flash, jatuhnya yang merah. Makanya saya selalu bilang sama klien, Mbak, kalau zaman dulu foto itu lampunya ditembak, makanya nggak ngaruh kanan kirinya. Tapi sekarang lampunya itu dipantulin. Jadi pemantul kita itu ngaruh banget sama fotonya. Begitu. Kalau zaman dulu tinggal buka flashnya, miringin sedikit, flipnya dibuka, sudah normal. Kalau misalkan besok ada begitu lagi, atau wedding Januari minta yang begitu, Suruh Mbak, saya tolong Mbak, minta merah biru gitu. dicoba lagi. Dicoba lagi. Kelvinnya turunin lagi. Siapa tahu penasaran kan? Penasaran. Kelvinnya turunin lagi. Di bawah 4000 bisa. Pada saat semuanya jadi biru, baby sheepnya merahnya dikit. Sudah aman. Kalau misalkan abang, gue mau pakai auto, auto lebih bagus lagi sebenarnya. Iya, lebih bagus lagi kalau misalkan WB sheet kita berantakan. Ingat, itu trik. Ketika Kelvin kita berantakan, WB sheet kita berantakan, udah auto aja biar kamera yang mikir. Tapi kalau autonya jelek, udah kita manualin gitu. Karena color flash kita biru. Mau dia warna hijau juga, gini. Kita pernah buka Lightroom kan? Di Lightroom itu ada namanya apa sih? Atas itu. Temperatur itu dari biru ke kuning. Tint itu hijau ke magenta, pink. Nah, gini. Coba Mas Dapi masukin gambarnya. Mainin di dua itu jadi patokan. Oh, ternyata kalau merah begini Kelvinnya saya turunin ke sini. Oh, kulitnya nggak enak, saya mainin tintnya. Pokoknya kalau tentang ambience, bener ya? Ambience-nya foto, kalau ambient merah coba. Ambience-nya foto, temperatur, skin tone-nya, pin. Kuncinya itu aja. Yang ada di Lightroom kita terapin ke kamera. Temperatur, Kelvin. Tint, BBC. Begitu. Coba lagi Mas. Nanti. Jadi ini saya pertegas lagi Bang Jujo ya. Jadi penggunaan Kelvin ketika momen seperti itu usahakan di bawah 4000 atau 4500 sesuai dengan kondisi yang pasti. Iya. Kemudian penggunaan flash, misalkan satu flash tengah dibesar, langsung aja arahin ke wajahnya, jangan diboncing. Pakai payung tapi. Pakai payung. Kita nggak kalau bisa ya, jangan didirect langsung. Kalau Dikasih payung. gini, dia lebih keras menurut saya. Payung yang ditembak langsung itu lebih keras, tapi powernya besar. Dibanding payung yang dibalik lebih soft, tapi powernya kecil. Kalau flash kita powernya kuat, mending dibalik payungnya. Karena sama kayak kita boncing ini, begitu. Kita punya reflektor, di dalamnya ada diffuser. Kita tembak deh pakai flash, nggak selembut kita boncing. Logika saya ke situ. Jadi kalau misalkan pengen soft, dibalik. Sama kayak saya boncing plafon putih. Tapi kalau misalkan power kita nggak seberapa kencang, udah nggak apa-apa, di diffuse aja nggak apa-apa. Gitu Mas Davi. Ya, Kelvinnya di bawah 4000. Oke, saya rasa sudah mendapatkan jawabannya. Gimana Terima Mas kasih. Davi? Puas Mas Davi?